Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, di sini kami kelompok 10 ingin mempresentasikan mengenai hasil audit TI kami. Ini adalah anggota kelompok kami, yaitu ada saya Aswin dengan NPM 099, ada Fadel dengan NPM 018, ada Atma dengan NPM 041, ada Narendra dengan NPM 062, ada Farhat Ibad dengan NPM 920. Untuk soal 1, ini kami mengambil studi kasus website DPD Nasdem Sidoarjo, yang dimana dia itu SDLC-nya dalam tahap implementasi dengan 3 fitur utama, yaitu manajemen anggota, sistem analisa hasil pemilu, dan juga CMS website. Di sini kami mengidentifikasikan ada 5 risiko di dalam websitenya itu, yaitu ada kegagalan fungsi sistem, kerentanan keamanan, inkonsistensi data, pembengkakan biaya, dan juga jeleknya UI atau UX pada sistem aplikasi website. Oke, selanjutnya ada pendapat kami sebagai audit. Pendapat kami sebagai audit adalah website ini menunjukkan pendekatan terstruktur dengan visi yang baik, namun memiliki kekhawatiran meliputi timeline, budget, dokumentasi yang memadai, belum jelasnya testing. Untuk rekomendasi kami yaitu menetapkan milestone yang jelas, melakukan security audit, melengkapi dokumentasi, dan juga membentuk tim IT. Website ini berkompetensi sebagai platform komunikasi politik digital yang modern, namun keberhasilannya itu tergantung pada manajemen risiko yang proaktif dan kontrol yang ketat. Tanpa pengawasan yang memadai, investasi ini dapat berujung kegagalan dan dapat merugikan sebuah organisasi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita masuk di sini kita kayak melakukan testing dan ini ada error di halaman statistika pemilu, bisa dilihat pada dua gambar ini. Selanjutnya. Dan ini error halaman tambah berita, ada dua yang kami dapat. Selanjutnya. Dan ini UI ISO halaman penerima manfaat, ada juga errornya. Next. Dan ini ada bug filter halaman struktur organisasi. Oke, ini ada beberapa langkah-langkah audit sederhana. Yang pertama yaitu verifikasi lingkungan pengujian. Ya, kita seperti memastikan patch diterapkan di staging atau test terlebih dahulu sebelum production. Yang kedua ada cross testing berbagai skenario, melakukan pengujian menyeluruh di berbagai perangkat, ukuran layar, kondisi jaringan, dan browser untuk memastikan UI tetap responsif dan konsisten. Aswin, boleh nge-mute? Oke, saya ulangin. Langkah-langkah audit sederhana yang pertama ada verifikasi lingkungan pengujian. Itu memastikan patch diterapkan di staging atau test terlebih dahulu sebelum production. Melakukan pengecekan versi kode, dependensi, konfigurasi, dan build check untuk menghindari error dasar sebelum pengujian dimulai. Yang kedua ada uji fungsionalitas setelah patch. Menjalankan pengujian manual dan otomatis pada area yang diperbaiki serta menguji seluruh user flow yang relevan untuk memastikan tidak ada regresi atau kerusakan pada fitur lain akibat patch yang diterapkan. Yang ketiga ada cross testing berbagai skenario. Melakukan pengujian menyeluruh di berbagai perangkat, ukuran layar, kondisi jaringan, dan browser untuk memastikan UI tetap responsif dan konsisten. Interaksi berulang dilakukan untuk memastikan bug tidak muncul kembali. Yang keempat, periksa log dan monitoring sistem. Meninjau error log dan konsol output untuk mendeteksi pesan peringatan atau kesalahan baru. Seperti menggunakan tools monitoring real time dan lain sebagainya. Yang kelima ada validasi integrasi dan dampak. Memastikan patch tidak mempengaruhi integrasi dengan fitur lain seperti autentikasi, manajemen data, atau API memeriksa konsistensi data dan komunikasi antar komponen untuk menjaga stabilitas sistem secara keseluruhan. Yang keenam, review dan dokumentasi. Mendokumentasi hasil pengujian secara lengkap dan menandai patch sebagai verified.
hanya jika seluruh pengujian lulus tanpa regresi. Laporan hasil audit disimpan sebagai acuan evaluasi perbaikan di masa depan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, ini adalah untuk soal 3. Studi kasus yang kami ambil adalah WiFi Fasilkom. Bisa dilihat di gambar di sebelah kiri atas, kecepatan WiFi-nya adalah 5,24 Mbps, yang sangat kurang sekali. Maka kami mengidentifikasi beberapa potensi risiko. Yang pertama, potensi masalahnya ada di banyaknya pengguna pada akses point tertentu. Dampaknya ini levelnya adalah tinggi. Jaringan menjadi lambat dan tidak stabil, terutama di area ramai. Rekomendasi teknisnya adalah tambah akses point dan implementasikan load balancing. Sementara rekomendasi proseduralnya adalah tunjuk staf untuk memantau pemakaian akses point dan sosialisasikan zona Wi-Fi yang sepi. Kemudian yang potensi risiko yang kedua adalah bottleneck pada router. Dampaknya juga tinggi, router mengalami overload sehingga memperlambat transfer data dan keandalan jaringan. Rekomendasi teknisnya adalah tingkatkan kualitas routernya dengan membeli model yang baru dan implementasikan VLAN segmentation. Rekomendasi proseduralnya adalah melakukan monitoring bandwidth tiap pekan dan prioritaskan bandwidth tersebut untuk keperluan akademis. Kemudian yang terakhir adalah manajemen bandwidth yang kurang baik. Dampaknya ini adalah medium. Penggunaan bandwidth untuk kebutuhan non-akademis merendahkan performa untuk kebutuhan akademis. Rekomendasi teknisnya adalah atur bandwidth untuk memprioritaskan kegiatan akademis dan batasi yang non-akademis. Rekomendasi proseduralnya adalah tetapkan kebijakan penggunaan jaringannya dan pantau atur bandwidth secara rutin. Next. Kemudian untuk soal 4, rencana perbaikan berkelanjutan. Berdasarkan hasil pemaparan audit WiFi dan web tadi, telah diidentifikasi sejumlah temuan dan yang memerlukan perhatian khusus. Menindaklanjuti hasil tersebut, dibuatlah rencana perbaikan yang berkelanjutan. Dalam rencana ada indikator yang harus dimonitor, kemudian ada lini masa selama kurang lebih 3 bulan, serta peran audit TI untuk memastikan pelaksanaan sesuai rencana perbaikan berkelanjutan. Baiklah, sekarang di bagian untuk audit temuan rencana perbaikan audit WiFi-nya. Jadi dalam pelaksanaan audit WiFi ini, kami menemukan beberapa indikator utama yang perlu dimonitor secara konsisten, dan indikator ini berfungsi sebagai tolak ukur untuk menilai seberapa baguskah serta efisiensi sistem jaringan yang dibuat. Jadi untuk indikator yang pertama ada uptime, ini presentasi waktu jaringan yang tersedia dan fungsi normal dari access point-nya ini. Yang kedua ada latency atau juga biasanya dikenal dengan ping, yaitu waktu tempuh dari data dari sumber menuju ke tujuan dan kembali. Lalu yang ketiga ada bandwidth utilization, yaitu presentasi pemakaian bandwidth yang tersedia. Kemudian ada access point load atau router point load atau router load. Jadi ini adalah jumlah perangkat yang terhubung ke setiap access point tersebut. Kemudian menanggapi tindak lanjut dari temuan audit tersebut, kami merancang sebuah lini masa perbaikan jaringan yang ada total selama 3 bulan, yaitu 90 hari. Yang pertama diawali dengan persiapan dan pemetaan infrastruktur, makan waktu sekitar 28 hari, mulai dari 6 Oktober sampai 3 November 2025. Yang ini terdapat ada tugas persiapan dan pemetaan infrastruktur, implementasi dan monitoring jaringan, kemudian dilanjutkan optimalisasi infrastruktur dan bandwidth yang mulai dari 4 November hingga 5 Desember 2025, makan waktu sekitar 42 hari. Yang di dalam ini ada subtugas pelaksanaan optimalisasi jaringan, kemudian ada penyesuaian dan kalibrasi konfigurasi jaringan, dan yang terakhir adalah evaluasi dan juga dokumentasi, mulai dari 5 Desember 2025 yang hingga diakhiri di 6 Januari 2026. Yang ada tugas evaluasi performa, dokumentasi, yang makan waktu sekitar 20 hari totalnya. Next. Dan ini adalah peran OTTI dalam rencana perbaikan dari audit WiFi, temuan dari audit WiFi ini.
Ini OTT ini berfungsi sebagai pengawas kualitas proyeknya ini, yang dimana pengawas ini dipecah jadi 3 peranan, yaitu verifikasi pelaksanaan, ini memastikan semua aktivitas dalam lini masa benar-benar dijalankan sesuai dengan jadwal dan prosedur yang ada. Yang kedua ada validasi hasil, ini menilai apakah output dari teknis sesuai target, misalnya peningkatan kecepatan jaringan dan stabilitas. Yang terakhir ada kontrol dan kepatuhan, ini agar menjaga implementasi sesuai dengan standar dan kebijakan TI yang ada. Next. Oke, yang selanjutnya yaitu ada rencana perbaikan berkelanjutan. Di sini OTTI berfungsi sebagai memberi rekomendasi perbaikan berkelanjutan. Yang kedua, rekomendasi ini bersifat preventif sehingga dapat mencegah gangguan di masa depan. Yang ketiga yaitu OTTI berperan aktif dalam menciptakan siklus peningkatan berkelanjutan. Jadi secara keseluruhan, OTTI ini berfungsi sebagai untuk mengevaluasi kinerja sistem yang telah berjalan. Jadi dengan OTTI ini memiliki tujuan yaitu agar sistem pada depannya terdapat pembaruan dan memperbaikan bug. Jadi diharapkan selanjutnya itu bug tidak jadi kembali dan fitur kembali menjadi normal dan lebih adaptif. Oke, selanjutnya di sini rencana perbaikan berkelanjutan kategori yang pertama yaitu stabilitas dan performa sistem. Indikatornya yaitu respon time atau waktu respon. Tujuan pemantauannya yaitu memastikan website tetap cepat dan responsif setelah patch diterapkan. Metode pemantauannya yaitu melalui pengujian manual otomatis atau like host T-Matrix. Kategori yang selanjutnya yaitu keamanan aplikasi. Indikatornya yaitu jumlah celah keamanan atau vulnerability count. Tujuan pemantauannya yaitu memastikan tidak ada celah keamanan baru muncul setelah pembaruan. Metode pemantauannya yaitu security scan atau OWASP ZAP atau burp suite. Kategori yang selanjutnya yaitu fungsi dan integrasi fitur. Indikatornya yaitu hasil pengujian fitur atau pass rate. Tujuan pemantauannya yaitu memastikan seluruh fitur utama berjalan sesuai fungsinya tanpa error. Metode pemantauannya yaitu unit dan integrasi test. Kategori selanjutnya yaitu kualitas UI UX. Indikatornya yaitu responsiveness score. Tujuan pemantauannya yaitu memastikan tampilan tetap konsisten, adaptif, dan nyaman di berbagai perangkat. Metode pemantauannya yaitu manual review DevTools. Kategori selanjutnya yaitu proses dokumentasi. Indikatornya jumlah laporan pengguna. Tujuan pemantauannya yaitu menilai seberapa banyak masalah yang dirasakan pengguna pasca patch. Metode pemantauannya itu feedback form dan error tracking. Selanjutnya di sini ada beberapa timeline dari pengembangan sistem. Periode 1 hingga 3 Oktober tugasnya yaitu klasifikasi dan pencatatan bug kritis. Durasinya 3 hari. Selanjutnya yaitu tanggal 4 hingga 10 Oktober yaitu tugasnya perbaikan bugs hooks dan fireword ref dan UI utama. Durasinya 7 hari. Durasi tanggal selanjutnya itu tanggal 11 hingga 15 Oktober 2025 yaitu tugasnya pengujian fungsional pasca perbaikan. Durasinya 5 hari. Fitur yang kedua yaitu optimasi performa dan keamanan. Tanggal 16 hingga 22 Oktober tugasnya itu optimasi waktu respon dan load speed. Durasinya 5 hari. Periode selanjutnya itu 23 hingga 31 Oktober 2025. Tugasnya itu refactoring struktur kode dan database. Durasi 7 hari. Periode selanjutnya tanggal 1 hingga 10 November 2025. Tugasnya itu security patching dan rendering system. Durasi 8 hari. Periode selanjutnya tanggal 11 hingga 15 November 2025. Tugasnya pengujian performa dan keamanan. Durasinya 5 hari. Fitur selanjutnya itu fitur manajemen struktural anggota. Durasinya 25 hari. Periode pertama yaitu 18 hingga 22 November 2025. Tugasnya yaitu perancangan struktur dan skema fitur. Durasinya 5 hari. Periode selanjutnya 25 November hingga 6 Desember yaitu tugasnya pengembangan backend dan database anggota. Durasi 10 hari. Periode selanjutnya tanggal 9 hingga 17 Desember yaitu pengembangan front end dan integrasi UI. Durasinya 7 hari.
Periode selanjutnya tanggal 18 hingga 20 Desember 2025. Tugasnya yaitu pengujian modul anggota, durasinya 3 hari. Fitur selanjutnya itu sistem analisis hasil pemilu, durasinya 25 hari. Periode pertama tanggal 2 hingga 6 Januari 2026, tugasnya itu perancangan modul analitik, durasinya 5 hari. Tanggal 18 hingga 20 Desember 2025, tugasnya itu pengujian modul anggota, durasinya 3 hari. Fitur selanjutnya yaitu sistem analisis hasil pemilu. Di sini durasinya memakan waktu 25 hari. Periode pertama yaitu tanggal 2 hingga 6 Januari 2026. Tugasnya yaitu perancangan modul analitik dan dashboard. Durasinya 5 hari. Tanggal 7 hingga 15 Januari 2026. Tugasnya yaitu integrasi data hasil pemilu. Durasinya 7 hari. Tanggal selanjutnya 16 hingga 29 Januari 2026. Tugasnya itu pengembangan fitur analitik dan visualisasi. Durasinya 10 hari. Periode selanjutnya yaitu tanggal 30 Januari hingga 3 Februari 2026. Tugasnya yaitu pengujian fungsi analitik, durasinya 3 hari. Oke, yang berikutnya yaitu fitur sistem CMS website. Fitur ini memakan waktu selama 17 hari. Yang periode pertama yaitu 17 hingga 20 Februari 2026. Tugasnya itu perancangan fitur CMS, durasinya 4 hari. Selanjutnya itu periode 21 Februari hingga 3 Maret 2026. Tugasnya itu pengembangan modul dan pengelolaan konten. Durasinya sama 8 hari. Selanjutnya periode 4 sampai 10 Maret 2026. Tugasnya itu pengujian dan penyempurnaan UI UX. Periodenya selama 5 hari. Yang selanjutnya itu fitur evaluasi dan pemeliharaan. Di sini memakan waktu selama 10 hari. Periode pertama yaitu 21 hingga 24 Maret 2026. Tugasnya itu audit sistem pasca patching. Durasinya 3 hari. Periode selanjutnya 25 hingga 28 Maret 2026. Tugasnya yaitu pengujian dan regresi dan kinerja menyeluruh. Durasinya selama 4 hari. Periode selanjutnya 29 hingga 31 Maret 2026. Tugasnya yaitu penyesuaian roadmap dan pengembangan lanjutan. Durasinya selama 3 hari. Jadi total keseluruhan perbaikan sistem ini yaitu selama 117 hari atau selama 3 bulan dan 27 hari. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.